pembelajaran pendidikan pembelajaran ini nama bidang studi ya, nama bidang studi. Namun ini juga perlu ditegaskan nanti. Sebetulnya di sini yang perlu saya tanyakan, kok di sini kemudian membahas apa saja peran dan tugas guru. Ini apa sih sebetulnya yang keinginanmu kemudian menguraikan tentang apa saja peran dan tugas guru itu apa? Jadi yang kamu pikirkan? Yang saya pikirkan di sini Pak, apa sih peranan guru? Peranan guru itu, jadi ketika peranan guru, sebelumnya kan ada kreativitas itu Pak. Kreativitas, adanya peranan guru. Jadi ketika itu digabungkan suatu teori, jadi nantinya akan meningkatkan proses pembelajaran. Ini harus kamu pintar jawab ya kalau ada pertanyaan begini. Kenapa? Karena kalau bicara kreativitas ya, dengan peranan dan tugas guru itu nanti guru diharapkan kreatif kan gitu kan? Ya, guru diharapkan kreatif dalam menciptakan proses pembelajaran ya, supaya pembelajaran dengan kreativitas itu proses pembelajarannya lebih hidup kan gitu kan? Bukan, berarti kan harapannya kan proses pembelajaran lebih hidup dengan adanya kreativitas itu kan? Iya. Nah, berarti di sini kalau melihat ke sana tentunya perlu dipertegas, makanya saya katakan tadi cara menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti ini juga harus lebih hati-hati, karena kalau bicara peranan berarti fungsi ya atau tugas guru di sini adakah yang menunjukkan teori yang menunjukkan bahwa peranan dan tugas itu bagian daripada kreativitas. Nah, ya, ini kan nanti ke sana arahnya. Maksud saya nanti tolong dicarikan, perkaya lagi metodologinya ya, metodologi landasan teorinya ya. Landasan teori ini perkaya lagi sehingga lebih mengarah. Nah, sekarang ini ada berapa variabel dalam penelitian ini? Ngerti variabel ya? Di hipotesisnya dua Pak. Ada dua. Variabel apa sih? Variabel semacam pengelompokan Pak. Pengelompokan pembahasan. Pengelompokan pembahasan. Nanti tugas kamu nanti harus mempelajari lagi. Ya. Kemudian di sini kamu kemudian tentunya ingin mencari tahu kan ya berapa kreativitasnya apa. Nah ini kreativitas guru itu apa saja juga harus dipertegas di landasan teori. Ada kreativitas guru itu atau ciri-ciri guru yang kreatif itu seperti apa yang dicari ya. Ya. Yang termasuk kelompok kreativitas guru apa saja, kemudian yang termasuk ciri guru kreatif itu seperti apa juga dicari di situ sebagai untuk memperkaya dasar atau landasan teori cari ya. Di antaranya yang harus kamu cari adalah ciri guru kreativitas seperti apa. Kemudian yang kedua yang termasuk golongan kreativitas guru itu seperti apa ya. Kalau kamu sudah punya ini, berarti ciri guru kreativitas begini. Kalau ada guru begini maka nanti akan meningkatkan proses pembelajaran yang lebih baik kan gitu kan. Nah itu coba dicarikan. Ya. Kemudian ada yang ketiga yang harus saya sampaikan di sini. Kamu tidak memasukkan satu ayat pun dalam tulisan ini. Iya, ada nggak? Nggak ada. Nah, baik. Sekolah kita atau perguruan tinggi kita, ya, ini adalah PTE, perguruan tinggi Islam. Ya, kalau perguruan tinggi Islam, maka khas mengambil dasar sebagai landasan teori dari Al-Quran ataupun hadis itu wajib. Diwajibkan, diwajibkan gitu ya. Kenapa diwajibkan? Karena itu adalah khas bahwa keislaman, keilmiahan, ilmiah yang benar-benar memiliki dasar Al-Quran dan Al-Hadis itu masukkan. Kamu cari ayat apa kira-kira yang cocok yang berhubungan dengan kreativitas dan proses pembelajaran. Ya, ayat apa? Nanti tulis di situ di landasan teori ya. Kemudian yang berikutnya, nanti kalau bicara landasan teori berarti tadi ada dua variabel, dependent variable dan independent variable. Maka untuk melanjutkan penelitian ini supaya benar-benar
ingin mengetahui kondisi masing-masing variabel harus ada indikator kreativitas guru. Indikatornya apa? Tidak, ya. Proses pembelajaran pendidikan agama Islam itu apa saja, ya. Itu harus ada indikator. Dari indikator inilah nanti kamu akan bergerak menuju ke penelitian, ya. Kalau saya nggak tahu proses yang namanya kreativitas guru itu apa saja, kamu tidak bisa mengkategorikan, menggolongkan dalam suatu indikator, ya, atau subindikator dari itu, bagaimana untuk mengetahui bahwa ini ada suatu kreativitas. Makanya tadi saya minta cari ciri-ciri kreativitas seperti apa, ya. Iya, nggak akan bisa kamu menemukan tentang kreativitas guru kalau kamu tidak tahu ciri-cirinya, indikator guru kreatif seperti apa. Paham ya? Iya, paham. Nah, ya. Kemudian begitu juga tentang proses pembelajarannya. Nah, kalau sama ini, insya Allah kalau sama sudah nyambung nanti dari indikator ini ketahuan proses yang kreatif seperti ini, maka nanti pembelajaran akan masuk. Ya, itu saja yang dari saya. Saya kembalikan Pak Isan. Baik, Bapak Haji Munir, silakan Pak Zulkifli dilanjutkan. Baik, terima kasih Ketua Tim. Yang pertama saya ingin merespon sekaligus memberikan masukan kepada saudara Farisa, ya, bukan Fahrisanya tapi Farisanya. Oke, yang pertama, kalau kita cermati dari aspek keilmiahan, ya, maka masih banyak hal-hal yang barangkali yang harus disempurnakan. Tidak salah mungkin, ya, tidak salah, akan tetapi mungkin perlu disempurnakan. Yang pertama, Mas, ini silakan nanti dipikirkan, ya, ditelaah, diperdalam. Seperti pertanyaannya Pak Munir tadi, ditanya variabel itu apa, kemudian tidak bisa menjawab, itu kan parah sebenarnya, Mas. Khawatir nanti nilai Anda akan anjlok gitu, kurang gitu, ya. Itu kan sangat mendasar sekali. Jadi pahami betul variabel itu apa gitu, ya. Tadi sudah dijawab bahwa variabelnya ada 2, Pak, gitu, ya. Jadi variabel itu boleh didefinisikan, ya, sebagai ciri atau kelompok atau bagian. Maka variabel itu ada namanya variabel independen, ada namanya variabel dependen, atau variabel terikat atau variabel bebas. Itu Anda kuasai betul itu, ya. Sehingga ketika diacak nanti pertanyaannya, seperti apapun pertanyaannya Anda bisa hafal, jawab, ya. Baik, yang berikutnya, Mas, dari aspek judul, ya, sebelum masuk pada sistematika, saya juga masih bertanya-tanya nih pada judul sampean nih, kreativitas diukur dengan proses pembelajaran. Di dalam teori itu kan, di dalam teori pendidikan itu setidaknya ada perencanaan, ada proses, ada evaluasi, gitu, ya, di dalam pembelajaran. Nah, kalau proses ini kan sebenarnya belum bisa diukur sama sekali sebenarnya. Apanya yang dilihat? Anda misalnya mengajar, ya, prosesnya gimana cara mengukurnya, Pak? Paling tidak ada perencanaan, ada proses, ada evaluasi. Ini sebagai bahan renungan sampean, ya, karena penelitian kuanti itu lagi-lagi harus ada teori yang kita ukur, tidak sembarangan. Tapi kalau kuali itu memunculkan teori baru, sesuatu yang belum ada di dalam konsep, kita bisa munculkan teori yang baru. Tapi kalau kuanti itu harus, tujuan kita adalah mengukur teori yang sudah ada, gitu, ya. Nah, itu, Mas. Jadi kalau saya masukan saya coba lebih baik sebenarnya kreativitas guru itu diukur dengan kreativitas siswa. Jadi ketika gurunya itu kreatif, apakah siswanya juga berpengaruh terhadap kreativitas guru itu? Misalnya kalau gurunya hebat, siswanya juga pasti hebat, gitu kan? Belum tentu, gitu, ya. Nah, kita harus ukur itu daripada prosesnya, Mas. Karena kalau prosesnya apa nih yang harus diukur? Proses, begitu kan? Anda mengajar, masih menjelaskan, itu kan proses. Nilai yang diukur itu apanya, gitu kan? Nah, itu teorinya itu paling tidak harus diramu tadi. Tapi kalau berbicara kreativitas guru, itu masuk pada perencanaan, ada proses, ada evaluasinya, gitu, ya.
Nah biasanya kan hasil yang diukur atau prestasi. Nah sampean ukur antara gurunya itu, dosen gurunya itu kreatif, apakah siswanya juga ikut kreatif gitu. Nah itu mas yang harus dipikirkan, variabel itu tadi ya. Dependen, misalnya gini, kalau misalnya ada iklan ya, ada iklan, semakin bagus iklannya maka semakin tinggi penjualannya. Itu berpengaruh. Jadi kualitatif itu ada sebab akibat, penyebabnya mana, akibatnya mana gitu ya. Paham maksudnya? Nah itu jadi telahan kita kaji secara mendalam nih. Nah kalau Anda tidak mau kreativitas guru dikaitkan dengan kreativitas siswa, maka bisa saja kemampuan misalnya memahami apa gitu ya. Kalau misalnya di PA itu baca Quran ya atau apa, Anda cari muatan materi, apalagi kan di SD itu kan pendidikan Islam dan budi pekerti gitu ya. Nah itu mas, jadi bisa saja kemampuan, bisa saja pemahaman kalau tidak mau kreativitasnya. Tapi kecenderungan saya lebih baik Anda fokus mengukur kreativitas guru dengan kreativitas siswa. Saya pikir itu menarik gitu. Nah itu satu ya. Tambahan siswa Pak ya. Kenapa? Ya kreativitas siswa. Jadi prosesnya itu dihilangkan, tapi kreativitas siswa kalau mau gitu ya, cukup waktu Anda dan terukur aspek keilmiahannya. Berikutnya lagi mas, di paragraf di latar belakang, di paragraf berapa ini ya, di halaman kedua, ini tidak ada ya di bawah. Di halaman 2 paragraf ketiga mas, Anda sebutkan di situ apakah pendapat Anda ataukah referensi ini. Tapi kalau referensi kan tidak ada catatan kakinya di sini. Metode atau cara pembelajaran daring, ini Anda telaah apakah, kalau saya sih memahaminya bukan metode ya, masuk pada sistem. Di teori-teori, meskipun nanti ada seorang doktor atau profesor yang bisa memaparkan teori, karena pengetahuan itu kan selalu berkembang ya, akan tetapi jangan bahasakan metode di situ. Sistem pembelajaran daring atau virtual online, jangan metode. Nah ya, karena kita belum pernah membaca tuh masuk kelompok metode-metode pembelajaran tuh karangannya siapa gitu kan, belum ada itu. Kemudian berikutnya lagi mas, kalimat di paragraf kedua ini juga perlu dicermati. Coba di situ sampean menulis yang demikian itu yang menjadi alasan sehingga penulis tertarik mengetahui. Nah ini juga kalimatnya bahasa lisan. Jadi kalimat yang demikian itu ganti saja, misalnya hal inilah yang menjadi alasan peneliti untuk melakukan penelitian. Jadi jangan kalimatnya ada kata penghubung di awal kalimat gitu ya, kurang enak gitu dibaca. Titik yang demikian itu, kalau kita pidato atau ceramah bisa saja mas berlaku gitu ya, tapi kalau bahasa tulisan tidak berlaku gitu ya mas ya. Berikutnya mas, rumusan masalah. Kalau saya sih mohon maaf ya, sering saya membahasakan kalau mahasiswa itu membuat tulisan seperti ini, saya sampaikan jangan miskin kata-kata. Kalau kita ini terlalu pendiam juga tidak baik, terlalu over juga tidak baik. Coba sampean lihat, tiba-tiba rumusan masalah satu gitu, masa tidak ada kalimatnya? Anda tiba-tiba datang dari luar, tiba-tiba masuk tidak mengucapkan salam gitu ya. Ada kalimat pembuka. Kalimat pembuka. Jadi kalimatnya mas di situ pasang berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian tersebut ialah, boleh Anda menggunakan adalah dan seterusnya. Nah, gitu ya. Baik, itu memperelok saja tulisan kita. Kalau kita bisa memperkaya redaksi, memperkaya kalimat yang kita gunakan, itu akan mengurangi tingkat plagiasi Anda. Coba sekian ribu skripsi selalu begitu bunyinya, buat aja kalimat-kalimat ini. Kalau saya suka berinovasi supaya tidak sama dengan orang gitu tulisan kita, ya. Jadi diberi kalimat itu mas. Berikutnya lagi mas, ini di rumusan masalah tadi sudah disinggung oleh Pak Munir. Kalau Anda mengukur antara kreativitas guru dengan kreativitas siswa, maka pertanyaannya itu adakah ya pengaruh pengaruh antara kreativitas guru dengan kreativitas siswa. Lalu yang kedua, Anda ukur
ketika ada pengaruhnya, seberapa besar pengaruhnya itu, kontribusinya antara kreativitas guru. Bisa saja nanti hanya sekian persen atau sekian persen, itu ya diukur. Itu satu Mas. Berikutnya lagi Mas, aspek metodologi ya. Coba buka hipotesa Anda Mas, di definisi operasional dulu deh, di halaman 9 Mas, definisi operasional. Jadi sudah ketemu Mas? Ya. Oke, jadi definisi operasional itu Mas bukan lagi bahasa teori, bukan lagi bahasa buku Mas, ya. Akan tetapi definisi operasional itu kita membahasakan bahasa kita, bahasa yang sesuai dengan kondisi di lapangan. Misal saya meneliti tentang pengaruh kreativitas guru, saya hubungkan terhadap kreativitas siswa. Judul saya dengan judul Anda sama, tapi di mana letak perbedaannya Mas? Di definisi operasional. Anda mendefinisikan kreativitas itu apa, saya juga berbeda. Kreativitas guru menurut ukuran saya berbeda. Itu ya. Nah, di sini muncul setelah menjelaskan lalu mencakup 2 item pokok. Kalau di bahasa penelitian kuanti mungkin cocok menggunakan item, karena kita penelitian kuantitatif berbicara tentang variabel. Jadi bagaimana kalimatnya Mas yang bagus? Ya, berdasarkan definisi operasional tersebut, maka dalam penelitian ini terdapat 2 variabel. Bahasakan begitu, terdapat 2 variabel. Variabel independen boleh juga, atau variabel X adalah bla bla bla. Sedangkan variabel Y bla 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 bla. Bisa saja dibahasakan seperti itu. Ya Mas ya. Jadi bahasa operasional itu bahasa di lapangan kita, bukan bahasa konsep. Itulah yang membedakan antara penelitian saya dengan penelitian Anda. Ini judul Anda kalau di browsing di internet ini banyak sekali, bisa sampai ratusan kan. Enggak perlu ke lapangan, masukkan aja datanya selesai gitu. Nah, itu ya Mas ya. Baik, berikutnya Mas, hipotesis. Kalau ditanya hipotesa itu apa Mas? Kalau misalnya penguji nanti nanya hipotesa itu apa? Hipotesis itu setahu saya Pak, diambil dari rumus. Gak usah definisinya, langsung aja. Pemahaman Anda hipotesis itu apa? Gitu. Itu kan bahasanya pakar ya. Anda secara pemahaman saja. Kalau ditanya hipotesis itu apa Mas? Itu jawabannya apa Mas? Yang saya tahu hipotesis diambil dari rumusan masalah sih Pak. Jadi gini Mas, hipotesa itu kalau ditanya Anda jawab saja hipotesa itu adalah dugaan sementara. Kalau rumusan masalah berupa pertanyaan, tapi kalau hipotesis itu berupa pernyataan. Itu yang membedakannya antara pertanyaan dengan pernyataan. Kita akan lihat ya. Kalau dugaan sementara, maka kalimat yang kita gunakan, hipotesa Anda di sini kan ada 2 ya. Bahwa kreativitas guru sangat berpengaruh terhadap peningkatan proses. Nah, bahasa hipotesa itu begini Mas, terdapat pengaruh yang signifikan antara kreativitas guru dengan kreativitas siswa. Artinya semakin kreatif seseorang guru, maka siswa pun akan semakin kreatif. Itu bahasa kuantitatif itu. Gitu ya. Nah, lalu kemudian Mas, dicatat saja ya, nanti Anda perkaya dengan referensi. Yang kemudian, hipotesis itu tidak hanya sekedar dicantumkan, butuh jawaban, butuh angka. Maka pertanyaan itu tidak bisa dijawab hipotesis kita kalau pertanyaan itu bagaimana itu menanyakan proses, bagaimana itu memberikan jawaban gambaran tentang kejadian. Gitu ya Mas ya. Nah, rumus hipotesa kita untuk menjawab ini Mas, tolong nanti dicari uji T namanya. Uji T uji T ya. Jadi kalau 2 variabel itu hanya menggunakan uji T. Sekarang dicatat bukunya situ, boleh lewat internet ataukah Anda cari bukunya. Ada buku yang bagus itu namanya Ridwan, bukan Ridwan ya, tapi Ridwan. Judulnya Prosedur Penelitian bagi guru pemula, peneliti pemula gitu ya. Nah, itu Mas cari. Atau bukunya Pak Sugiono,
Sugiono, atau lebih populer lagi Suharsini Adikunto. Ini semua mahasiswa pernah baca buku. Paling populer itu Suharsini Adikunto yang prosedur penelitian yang terbaru dari revisi itu juga enak sekali dipahami bukunya itu. Nah, itu Mas ya. Kemudian Mas, hipotesa Anda itu kalau ditanya lagi nanti Mas siapa tadi? Mas Parisal. Hipotesa Anda itu termasuk hipotesa apa? Atau kalau ditanya, menurut Anda saudara hipotesa itu dibagi menjadi berapa? Gitu kan? Ataukah pertanyaan saya misalnya suatu saat Anda diuji, hipotesa yang Anda ajukan itu termasuk hipotesa apa namanya? Gitu Mas ya, kalau sampean nggak bisa jawab Mas, sayang sekali nilai sampean, berpotensi dapat A gitu ya. Jadi hipotesa itu Mas ada korelatif, ada komparatif dan deskriptif. Kalau Anda itu adalah korelasi, hubungan karena mencari pengaruh. Nah itu Mas ya. Nah uji T-nya nanti itu Mas, rumusnya ada namanya hipotesa nihil, ada hipotesa alternatif. Jadi bisa saja dugaan Anda, ya Mas ya, dugaan Anda terdapat pengaruh yang signifikan, itu sangat gitu ya, signifikan antara kreativitas guru dengan kreativitas siswa. Semakin tinggi kreativitas siswa, maka semakin tinggi kreativitas guru, maka semakin tinggi pula kreativitas siswa. Itu kan pernyataan Anda, lalu akan dibuktikan dari data angket yang kita buat nantinya Mas. Anda nggak usah ragu, ini nggak terbukti nih. Nah, akan ada kelihatan nanti hipotesa nihil, artinya tidak terbukti tadi itu bahwa terdapat pengaruh di hasil angket kita. Anda simpulkan kalau ternyata tidak berpengaruh berarti tidak ada pengaruhnya ya hasilnya ya. Berarti itu nihil atau nol. Anda katakan tidak terdapat pengaruh yang signifikan. Itu saja antara kreativitas guru dengan kreativitas siswa. Nanti ada yang meneliti lagi bisa saja terbukti. Karena di sekolah A dengan di sekolah C itu tidak sama kreativitasnya guru, maka ada lagi nih yang meneliti nanti tesis Anda, skripsi Anda bisa saja dihantam lagi dengan penelitian kualitatif, karena kualitatif itu akan mengukur nanti bentuk-bentuk kreativitas guru itu seperti apa, itu dikaji. Seperti itu gambarannya Mas ya. Ini terakhir pesertanya sehingga agak ya, jadi harus ini. Itu ya Mas ya. Berikutnya lagi Mas terkait populasi Mas. Jadi itulah bedanya antara penelitian kuali dengan penelitian kuanti. Kalau penelitian kuali itu tidak dikenal dengan populasi Mas, populasi sampel. Tapi kalau populasi penelitian kuanti ini harus ada populasi sampel. Bahkan kita ditanya nanti, nggak bisa langsung dicantumkan 250 di Kota Bandung, untuk apa Anda cantumkan lagi jauh-jauh di Bandung, padahal penelitian Anda di Bontang. Tiba-tiba ini bisa kecolongan loh kita ini. Iya, kasihan pembimbingnya nanti nggak sempat antara Bandung dengan Bontang, kan beda-beda tipis Mas. Nggak sempat dicoret nih pembimbing ini, malu sekali kita ya. Jadi jadi teknik sampling Mas ini Anda pelajari betul nih. Jangan disayang-sayang duitnya beli bukunya Suharsini Adikunto. Maka teknik sampling itu juga bermacam-macam Mas. Ada namanya stratified sampling. Kalau kelasnya itu antara kelas 1, kelas 2, kelas 3, Anda berstratified itu bertingkat. Nah, bertingkat. Anda cari karakternya, nanti ada lagi namanya snowballing sampling. Jadi semakin lama Anda meneliti, cari orang gila misalnya, ada orang gila 1, orang 2, itu snowballing. Itu ya, semakin lama semakin banyak sampel yang kita lakukan. Nah ya, jadi dipelajari saja itu. Saya hanya memberikan masukan dan gambaran, semoga sampean bisa cerna ya. Dan dalam penelitian kuantitatif tidak bisa langsung begini Mas ya. Di Ridwan IPA ada hitung-hitungannya, sekian persen pengambilan sampelnya. Kalau pernyataan Suharsini Adikunto itu 20-25 ya Bu, kalau tidak salah ya Bu ya. Kalau kurang daripada berapa persen gitu, itu diteliti semua, nggak pakai sampel, populasinya diambil semua. Nah itu Mas, teori-teori yang sudah sangat umum. Anda cari itu bukunya, cantumkan ya. Baik, berikutnya lagi Mas.
dalam penelitian sampean ini, kalau kuanti sebenarnya jarang di dalam penelitian kuanti ini memasukkan wawancara mas, ya. Yang ada itu yang lazim itu angket. Jadi angket ini metode, salah satu cara atau metode inti dalam penelitian kuanti, kecuali kalau misalnya penelitian deskriptif kuantitatif, bisa saja misalnya ada bantuan wawancara untuk menguatkan. Tapi kalau hanya sekedar guru dan siswa, cukup variabel X-nya itu adalah guru, angketnya juga demikian. Paham ya? Semoga tidak tambah pusing ya mas ya. Semoga tidak tambah pusing. Teknik analisa data seperti masukannya Pak Isan tadi ke Mas Andrian tadi, itu mas tidak bisa serta merta kita langsung mencantumkan seperti ini, karena bukan penelitian kuali. Gunakan rumus produk momen pengaruh ya, korelasi, ada korelasi ganda, korelasi person, korelasi yang Anda gunakan, karena hanya sederhana saja, 2 variabel saja. Kalau 3 variabel mas, tadi yang pertanyaannya Ustaz Munir itu ada 3, ada variabel intervening atau perantara ya. Ini juga kalau dikasih variabel intervening ini juga menarik, tapi sepertinya dia cukup waktunya ya. Yang terakhir mas ya, yang terakhir mas, yang terpenting juga supaya nanti kita tidak ini di catatan kaki mas. Catatan kaki itu satupun saya tidak menemukan kaidah yang sesuai dengan gaya selingkuh stylenya kita ya. Coba Anda lihat, ada Mulyasa di catatan di halaman 6 ya, di catatan di halaman 6 mas. Kemudian catatan kaki keempat. Nah di situ sampai cantumkan tahunnya di awal, padahal yang betul itu adalah di akhir. Setelah penerbit ini terbalik-balik nih mas. Mungkin ada kampus yang gaya selingkuhnya seperti ini, tapi kalau saya lihat ini ngambil dari daftar pustaka lalu tinggal Anda cantumkan halnya di situ ya. Jadi tolong dicatat mas. Ini kita tidak bosan-bosannya nih, karena ini penting. Pertama mas, ditulis ya, sistematika catatan kaki. Sistematika catatan kaki mas. Pertama, nama penulis tanpa gelar. Jadi kalau ada profesor atau doktor nggak usah, dokter Andes nggak usah. Sudah mas? Pakai gelar ya, nggak usah dikasih gelar ya. Kemudian koma mas. Nah, kalau lebih daripada 3 penulisnya gunakan saja koma DKK gitu ya. Oke, koma. Kemudian judul bukunya mas. Judul bukunya itu dimiringkan. Setelah itu beri koma. Setelah itu buka kurung mas. Sudah? Buka kurung. Kota terbitan. Titik 2. Tanpa spasi ya, titik 2 tanpa spasi. Kemudian kota terbit sudah tadi ya, nama penerbitnya. Kalau ada CV-nya tulis saja CV, kemudian nggak usah diberi tanda titik karena satu nama gitu, CV maju mundur misalnya. Oke, kemudian setelah itu mas, koma, tahun terbit ya, tahun terbit. Sudah mas? Oke, balas kurung, koma, baru hal ya, hal. Setelah hal, halaman berapa tentukan, halaman 1 atau sekian ratus, baru ditutup dengan titik. Nah itu ya mas ya. Jadi tolong dicermati betul, jangan sampai sudah jadi skripsi nanti karena buru-buru waktunya, kita pembimbing juga tidak sempat mengoreksi satu-satu, apalagi kalau ngirimnya lewat HP, sana mati kita. Berikutnya lagi mendesak lagi pak, besok terakhir pak gitu, pengumpulannya, pendaftarannya dan seterusnya ya. Kemudian penomoran mas itu di pojok kiri bagian atas. Pojok kiri di bagian atas. Penomoran di halaman mas, halamannya. Ya setelah cover itu angka Romawi nanti ya, angka Romawi ya, angka Romawi. Nanti moto dan seterusnya kalau ini. Penempatannya di atas pojok kiri gini mas. Jangan di bawah sini ya, pojok sini mas. Pojok kanan atas ya.
Berikutnya Mas, ini di halaman 8 juga ini penting. Saran saya kalau Anda mencari situs yang berkaitan dengan COVID, ya, dengan COVID, maka Anda harus mencari website yang resmi, jangan yang tulisan-tulisan komentar orang itu, ya, tapi website yang resmi. Kalau perlu data yang dari pusat, dari tim Satgas COVID itu yang penting karena karya ilmiah, sehingga butuh ini. Jangan pernyataan-pernyataan orang, ya. Kemudian diakses tanggal berapa Mas, pukul berapa kalau mau lebih sempurna, ya itu. Kemudian ini ada yang penting juga tadi di sini Mas. Ini perlu ini nanti dibaca orang. Di halaman 1, saya kembali ke halaman 1 di terakhir Mas ya. Halaman 1, fakta tersebut diperparah dengan kondisi yang melanda saat ini dengan mewabahnya pandemi. Ini hati-hati ya. Diperparah, kalimat diperparah itu adalah bahasa pidato, bahasa apa ya, selain bahasa pidato, bahasa ceramah, bahasa lisan, juga bahasa wartawan. Boleh kalau di bahasa media diperparah boleh, ya, namanya majas hiperbola, dibesar-besarkan gitu ya. Baik, diperparah ini diganti Mas, ya, jangan diperparah. Kemudian kalimatnya lagi saat ini koma, dengan mewabahnya pandemi. Pandemi itu ya wabah, ya, ini pemborosan kata namanya. Kita selalu membahas wabah, pandemi gitu ya, padahal yang wabah itu ya pandemi itu. Nah ya Mas ya, jadi bahasakan saja saat ini koma, adanya pandemi COVID itu C-nya C besar Mas, karena nama kan, oke, istilah gitu. Jadi adanya pandemi COVID-19. Ada, kalau tidak salah yang baku itu ada garis datarnya COVID-19, kecuali kalau di judul itu nggak perlu diberi tanda baca, ya. Nah itu masukan-masukannya. Nah kalimat ini juga sangat mengganggu ya, seperti ini masih banyak tulisan Islam yang menggunakan huruf kecil ya Mas ya. Huruf besar semua Mas. Nah itu saja nanti Mas. Kalau ada di halaman 7 ini juga penting Mas. Ada kalimat begini, Anda mengutip bahasa Inggris, maka miringkan. Nah bahasa asing itu Anda miringkan ya. Jangan sampai yang miring-miring. Tapi teksnya yang miring-miring ya. Oke, kata dipungkiri Mas, Anda pelajari kalimat yang bisa antara kata tempat dengan kalimat pernyataan atau yang lain itu tidak dipisah, dipungkiri, nggak usah dispasi dinya. Ya nanti kelihatan kekurangan sampean ini nggak paham nih bahasa Indonesianya gitu ya. Itu barangkali Mas, terima kasih dan mohon maaf ya sebagai masukan, semoga bisa dipikirkan, bisa direnungkan, bisa dilaksanakan. Terima kasih, sekian saya kembalikan ke ketua tim. Baik, terima kasih atas saran dan masukan yang disampaikan oleh Pak Sul. Dan Saudara Pak Rizal mohon dicatat baik-baik, dengar apa yang disampaikan. Dan pada kesempatan kali ini kita masuk ke metodologi penelitian. Nah, Saudara menjelaskan tentang jenis penelitian. Jenis penelitian Saudara gunakan apa? Jenis penelitian yang saya pakai penelitian kuantitatif. Kuantitatif. Apa itu kuantitatif? Kuantitatif suatu penelitian yang disusun secara sistematis, terencana dan terukur. Oke. Nah, Saudara menulis di sini menurut Nasir 2005 dalam kurung ya, 2005. Kemudian ini nanti di akhir kalimat atau di akhir paragraf ada referensi di situ angka 8 ya. 2005 dengan angka 8 itu sama. Dia merupakan sumber ya. Oleh karena itu yang kita gunakan di sini catatan kaki. Yang ya referensi nomor angka 8 itu catatan kaki.
Yang di sini juga sumber referensinya 2005 itu. Makanya yang 2005 itu dihapus. Tetap menggunakan menurut Nasir, tapi dihapus 2005-nya penelitian adalah. Ya, berarti menurut Nasir penelitian adalah, tidak ada lagi pakai 2005 itu. Ya, karena sudah tercatat dalam catatan kaki di situ ya. Semua yang begitu, semua yang angka-angka seperti itu dihilangkan semua. Mulai dari halaman pertama kalau ada sampai halaman terakhir. Itu ya. Kemudian saya mau tanya lagi tentang kenapa saudara menggunakan populasi di sini? Populasi sendiri digunakan karena saya mengambil jenis penelitian kan kuantitatif. Kalau misalkan penelitian Joko Ali, dia tidak menggunakan populasi. Memang jumlah peserta didik di SMP 7 itu berapa ya jumlahnya? Peserta didik di SMP 7 kelas 7 sendiri itu ada 6 kelas, satu kelasnya ada 35 siswa, jadi total itu 210 siswa. Nah, berarti bukan populasi bos di sini ya. Gunakan sampel, gunakan sampling, ya. Jadi kalau 300 mampu nggak? Kalau jadikan populasi semua itu mampu nggak teliti itu dalam waktu 2 bulan? Apalagi nanti insya Allah akan diusahakan ujian skripsi paling lambat itu akhir bulan 6 ini. Bisa nggak? Nah, lagi belum ada angketnya di sini, belum ada juga isi angketnya kan. Nah, oleh karena itu bukan jangan populasi di sini, tapi gunakan sampel dan sampling sekalian ya. Nah, itu diganti diganti menjadi sampel atau sekalian samplingnya. Jadi sampelnya itu cara mengambil subjek-objek penelitian dalam populasi itu. Jadi sebagian kecil yang diambil dari populasi ya. Sampel itu. Kemudian sampling itu apa? Teknik pengambilan sampel. Nah, itu ya dijelaskan. Kemudian selanjutnya kalau teknik pengumpulan data saya kira sudah jelas ya. Nah, di sini teknik analisa data. Teknik alat ukur data ada, menggunakan skala Likert, kemudian teknik analisa data. Nah, di sini teknik analisa data saya sarankan karena di sini statistik deskriptif, maka gunakanlah yang sederhana saja dulu ya. Yang sederhana apa itu? Contoh korelasi atau analisis korelasi linier sederhana itu digunakan. Rumusnya, catat rumusnya apa? R sama dengan akar R kuadrat. R sama dengan akar R kuadrat. Lalu tinggal masukkan itu. Kemudian tulis keterangannya apa itu R, apa akar R kuadrat itu. Ya. Nah, ini ada korelasi sederhana ya. Analisis korelasi linier sederhana. Jadi penelitian yang saudara gunakan nanti itu masuk pada menggunakan sampel ya. Nah, karena itu kita gampang saja kalau sudah ada rumusnya seperti itu, tinggal gampang saja masukkan. Ya, tetapi uraian rumus itu tentu masuk nanti di hasil penelitian di angketnya. Ya, di angket ya. Paham ya maksudnya? Oke. Ini dijelaskan nanti lebih kemudian karena ini sudah teknik analisa data, tempat, waktu dan sudah selesai saya kira. Ini jadwalnya mulai 22 Maret sampai 20 Mei ya, sudah saya kira cukup ya. Kemudian di sini bab 4 sekalian aja. Gambaran umum ya, gambaran umum tempat penelitian, ada visi misi dan lain sebagainya, sejarah berdirinya SMP 3. Nah, kemudian Dena ini diperbesar bos. Wah, sekecil begini ya. Dena tempat penelitian ini perbesar aja, ngikuti pola tulisannya. Paham maksudnya ini pola tulisan ini yang saya maksud itu pola tulisannya ya. Iya, disesuaikan dengan besarnya tulisan itu ya. Sisi pinggir kiri kanannya itu ya diikuti saja. Kemudian Dena lokasi ini lengkapi dengan link dan titik koordinat.
Ya, link dan titik koordinat supaya lebih lengkap pengetahuan orang pada saat melihat skripsi ini, ya. Jangan sepotong-sepotong. Ini namanya sepotong-sepotong. Kita memberikan informasi ke orang tetapi tidak lengkap. Memberi alamat tapi tidak ada nomor rumah. Nah, kayak apa mau ketemu alamatnya? Kan sama itu ya. Itu juga di sini struktur organisasi diperbesar ya, diperjelas saja, diperbesar semua. Jangan diperkecil begini ya. Jangan sayang ya, jangan sayang. Karena nih sudah. Kemudian data pendidik. Nah, ini apa ini? Untuk apa dimasukkan kalau tidak jelas begini? Ya, data pendidik ya. Semua harus jelas. Jangan ada dusta di antara kita. Nah, data siswa juga diperbesar ya. Diperbesar. Diperjelas semua. Sama ya, sarana dan prasarana. Masa kecil begini? Ini kalau ini tidak apa-apa mengambil halaman, tetapi tetap mengikuti pola tulisannya ya. Tulisannya jangan sempit, masih bisa diperbesar, malah dipersempit. Nah, itu ya. Nah, kemudian di sini ke tadi bagian A, kemudian hasil penelitian bagian B. Ada satu hasil penelitian observasi, oke. Hasil penelitian wawancara, oke. Nah, kemudian hasil penelitian angket masih kosong. Hasil penelitian dan dokumentasi masih kosong ya. Kemudian bagian C bukan lagi analisis hasil penelitian tapi pembahasan hasil penelitian. Isinya apa? Nah, ini isinya yang pertama pengaruh kreativitas guru. Kemudian yang kedua, peningkatan prestasi belajar PAI dan budi pekerti. Ya, budi pekerti. Itu yang diurai secara luas ya, secara lebih luas lah ya. Nah, itu saya kira tambahannya, kemudian lengkapi apa yang belum ada ya di sini ya. Apa yang belum ada, karena memang kita harus akui bahwa ujian proposal itu hanya sampai bab 3. Tapi karena sudah masukkan sebagian bab 4-nya, maka kita arahkan sekalian biar tidak berulang-ulang ya. Nah, harapannya supaya lebih mantap dan kemudian skripsi bisa berhasil dengan baik. Saya kira itu dari saya, dan mungkin Bapak Ibu masih ada tambahan? Cukup ya? Cukup. Dan oleh karena itu pertemuan kita pada kesempatan kali ini yang membukanya Saudara Farisal, oleh karena itu yang menutupnya juga saudara sendiri. Silakan ditutup. Terima kasih buat Bu Ketua dan Bapak Sekretaris dan anggota yang telah memberikan masukan, kritikan ataupun saran. Mudah-mudahan apa yang diberikan kepada saya khususnya dapat melancarkan atau menjadi bekal saya untuk menghadapi ujian skripsi selanjutnya. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.